Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menemukan bahwa market leader air minum dalam kemasan menggunakan dua jenis galon, yakni galon yang mengandung BPA dan galon bebas BPA berbahan PET. Permasalahannya bukan saja terkait dengan ancaman kesehatan, tapi juga diskriminasi distribusi galon. Komunitas Konsumen Indonesia menemukan bahwa market leader air minum dalam kemasan mendistribusikan dua jenis galon, yakni galon polikarbonat yang mengandung bisphenol A atau BPA dan galon bebas BPA berbahan PET secara tidak merata. Galon bebas BPA lebih banyak beredar di kalangan menengah ke atas dan di kota besar seperti Jakarta, Manado dan juga Bali. Sedangkan galon BPA lebih banyak didistribusikan ke masyarakat bawah. KKI bilang praktik ini merupakan diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena semua konsumen berhak mendapatkan produk yang aman. BPA dapat meluruh dari kemasan polikarbonat dan berisiko menyebabkan gangguan hormon, kanker, serta gangguan reproduksi. KKI mendesak produsen untuk menghentikan diskriminasi ini dan memastikan semua konsumen mendapatkan produk yang sehat dan juga aman. Dan menurut saya pelaku usaha ini juga sudah sadar sebenarnya karena mereka juga sudah memproduksi galon yang tidak mengandung BPA. Di dalam rilisnya juga dikatakan kami memproduksi galon yang tidak mengandung BPA. Ya, itu kan sebenarnya kesadaran. Jadi kami mohon pelaku usaha ini juga bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya walaupun BPOM mengatakan berlaku dalam tenggang 4 tahun. Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menemukan bahwa market leader air minum dalam kemasan menggunakan dua jenis galon, yakni galon polikarbonat yang mengandung bisphenol A atau BPA dan galon bebas BPA berbahan PET. Lalu permasalahannya bukan saja terkait dengan ancaman kesehatan, tapi juga diskriminasi terkait dengan distribusi galon yang tidak merata berdasarkan kelas sosial dan wilayah tempat tinggal. Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI, Pak David Tobing. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Pak Disti. Kemudian ada Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Dr. Ulul Albab. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, saya ke Pak David dulu ya. Pak David, ini kalau kita lihat sebenarnya KKI sendiri bagaimana awalnya menemukan ada perbedaan distribusi antara galon BPA dan galon bebas BPA ini? Ya, terima kasih. Kami selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang sudah berusia 15 tahun dan terdaftar di Kementerian Perdagangan, itu memang tugasnya adalah untuk melakukan edukasi kepada konsumen dan melalui riset yang kami lakukan, begitulah cara kami mengedukasi. Nah, ketika kami meriset tentang adanya galon-galon BPA yang sebenarnya sudah diatur oleh BPOM agar ditempel stiker atau informasi bahwa galon ini mengandung BPA, akan luruh BPA-nya kalau terkena sinar matahari. Jadi kami juga melakukan pengamatan. Nah, pengamatan di beberapa kota itu membuktikan bahwa memang saat ini ada satu produsen yang sudah memproduksi air minum kemasan melalui dengan galon yang tidak mengandung BPA sama sekali. Ya, tapi ada satu produsen yang market leader itu yang sebelumnya dia memproduksi air minum kemasan dengan galon polikarbon yang mengandung BPA, sekarang mulai memproduksi galon yang tidak mengandung BPA. Satu sisi sudah sangat baik, ya, berarti ada kesadaran. Tetapi satu sisi menimbulkan diskriminasi. Karena kami menemukan galon-galon yang produk baru yang dibuat oleh market leader ini, itu hanya di beberapa kota di Indonesia dan wilayah tertentu saja. Dan di sini diskriminasinya. Lalu bagaimana kemudian kita masyarakat awam bisa tahu ini galon yang BPA, ini yang BPA free secara awam? Ya. Secara awam kita bisa melihat bahwa galon
yang guna ulang, ya, yang guna ulang itu yang selama ini beredar puluhan tahun itu mengandung BPA, ya. Dan itu bisa dilihat juga dari warnanya misalnya kalau dari kita melihat kemasan. Tetapi yang paling penting itulah informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Makanya BPOM sejak 2024 sudah mengatakan bahwa pencantuman tentang informasi BPA ini perlu dimasukkan. Karena berdasarkan temuan BPOM di 4 kota di Indonesia, ternyata kandungan BPA di galon air kemasan ini sudah melewati ambang batas aman. Nah, kita sudah bisa melihat ada beberapa produsen yang sudah memproduksi galon bebas BPA. Ada produsen yang belum memproduksi galon bebas BPA. Nah, sekarang ada market leader yang sudah mulai membuat galon bebas BPA, tetapi hanya dijual di tempat-tempat tertentu, misalnya di Bali ya, karena mungkin itu pariwisata. Nah, ini nanti saya bisa jelaskan diskriminasinya di mana. Ini melanggar undang-undang konsumen. Jadi nanti soal bagaimana bentuk diskriminasi akan seperti apa nanti akan dijelaskan. Tapi saya ingin bergeser dulu ke Dr. Ulul. Dok, ini kalau kita lihat ya kan kita membahas soal BPA, BPA free kemudian. Nah, tapi kita harus jelas dulu apa sebenarnya bisphenol A atau BPA dan kemudian mengapa bahan kimia ini jadi perhatian utama dalam kemasan produk seperti air minum. Ya, terima kasih Mbak Disti. Pagi Pak David, sebuah hasil riset yang luar biasa menurut kami. Tapi mungkin betul yang disampaikan bahwa apa sih BPA atau bisphenol A? BPA atau bisphenol A itu adalah salah satu senyawa kimia yang biasa masuk dalam kategori food contact material atau yang biasa digunakan untuk bahan kemasan produk-produk makanan, termasuk salah satunya adalah sebagai bahan pada air minum dalam kemasan. Kita tahu dia adalah sebuah senyawa yang dalam jangka panjang dia bisa berefek pada kesehatan. Kita tahu bahwa BPA atau bisphenol A itu adalah salah satu senyawa kimia yang mempunyai sifat negatifnya adalah endocrine disruptor. Jadi dia bisa mengganggu fungsi hormonal. Kita tahu dari beberapa literatur disampaikan pada paparan BPA dalam jangka panjang dan terus-menerus, maka bisa berakibat baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Secara endokrin, dia bisa berpengaruh terkait dengan infertilitas baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian beberapa jurnal juga disampaikan bahwa bahaya BPA secara jangka panjang bisa berpengaruh terkait dengan kesehatan manusia. Risiko diabetes, risiko hipertensi, dan juga BPA atau bisphenol A ini juga termasuk salah satu bahan karsinogen. Dan lebih lanjut Mbak Disti, beberapa penelitian disampaikan bahwa paparan BPA pada anak-anak itu juga cukup berbahaya karena bisa menyebabkan adanya gangguan perkembangan dan juga gangguan neurologis pada anak. Sehingga adalah sebuah kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman dari KKI seperti Pak David terkait dengan bagaimana kita lebih aware terkait dengan apa yang kita makan dan lebih penting lagi adalah packaging atau kemasan yang kita makan. Oke, jadi dalam jangka panjang begitu ya, ketika kita terus-menerus dalam jangka panjang 5-10 tahun kemudian mengonsumsi air yang ada di dalam kemasan galon begitu yang BPA begitu masih mengandung BPA begitu ya, risiko kesehatannya sangat banyak begitu, mulai dari gangguan hormonal begitu terhadap wanita, kemudian pria yang menyebabkan infertilitas, kemudian juga tadi Anda menyebutkan ada diabetes, bahkan gangguan tumbuh kembang anak, seperti itu. Betul sekali Mbak Disti, bukan hanya pada galon air mineral, tapi seluruh food contact material yang berbahan BPA. Jadi memang kita tahu bahwa efek yang ditimbulkan adalah efek jangka panjang. Kemudian bukan hanya bahan materialnya saja, tetapi juga proses terkait dengan pengolahan dan juga mungkin terkait dengan penjagaan seperti pada galon isi ulang seperti itu juga berpengaruh. Kita tahu bahwa BPA ini adalah mikromaterial dan efeknya ditimbulkan bukan efek 1, 2, 3 hari atau 1, 2 bulan, tetapi efek jangka panjang. Dan kita tahu bahwa efek jangka panjang ini terus terang sekali akan berpengaruh terkait dengan generasi ke depan. Oleh karena itulah, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, seperti beberapa negara di Eropa, itu sendiri sudah membuat sebuah regulasi karena dampak bagi kesehatan BPA ini cukup berbahaya secara periodik dan jangka panjang, maka di beberapa negara sudah dilakukan pembatasan. Dan juga
terkait dengan penentuan kadar minimal berapa kadar BPA yang diperbolehkan. Oleh karena itu, sebenarnya kami dari praktisi kesehatan sangat mendukung terkait dengan pembatasan terkait dengan pelabelan BPA free pada beberapa kemasan, termasuk salah satunya adalah air minum dalam kemasan tersebut. Karena kita tahu efek jangka panjang bisa berbahaya bagi masyarakat, bukan hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki, bukan hanya pada orang tua atau dewasa, tapi juga pada anak. Oke, pemahaman semacam ini memang harus benar-benar dimasifkan begitu ya. Kemudian digalakan sosialisasinya, jangan sampai kemudian kita yang sudah lama sekali mengonsumsi begitu ya tanpa sadar ternyata jangan-jangan begitu ya, jadinya kan pikiran kemana-mana begitu. Nah, kalau ke Pak David sendiri, dalam pandangan KKI, mengapa kemudian tadi Anda sebutkan distribusi yang tidak merata ini bisa dikategorikan sebagai diskriminasi terhadap konsumen, dan seperti apa diskriminasinya, bentuknya seperti apa terhadap konsumen? Tapi jangan dijawab dulu Pak David, kita akan temukan jawabannya usai jeda. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tadi kita masih membahas soal bagaimana bahaya dari kandungan BPA di dalam air minum kemasan begitu ya. Saya masih bersama dengan Dr. Alul, kemudian juga ada Pak David Tobing begitu. Nah, saya ke KKI dulu. Pak David, ini dalam pandangan KKI, mengapa kemudian distribusi yang tidak merata ini bisa dikategorikan sebagai diskriminasi terhadap konsumen? Nah, bentuk diskriminasinya itu yang benar-benar nyata, tadi Anda sebutkan begitu ya, apa saja sebenarnya rinciannya? Ya, jadi hak konsumen itu diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Itu ada di Undang-Undang Konsumen. Dan penjelasannya di sana dikatakan diskriminasi itu termasuk di dalamnya tidak boleh membedakan konsumen dari tingkat sosial, ekonomi, ya, pendidikan, ya, ras, agama, dan sebagainya. Sebaliknya, kewajiban pelaku usaha di pasal 7 itu juga sudah mengatakan pelaku usaha tidak boleh memberikan layanan yang berbeda. Faktanya, 2 galon yang dibuat oleh satu pabrikan market leader itu berbeda galonnya, dan disebutkan di galon baru itu galon dengan bahan kemasan baru. Tapi tidak jelas, tidak jujur disebut bahwa itu sebenarnya yang bebas BPA, yang lama itu bebas BPA. Nah, masalahnya adalah distribusinya itu di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya di luar Jakarta ya, yang masyarakatnya itu juga masih di perkampungan atau tingkat sosialnya menengah atau bahkan bawah, itu masih mendapatkan galon yang BPA. Dan Mbak Disti tahu galon BPA itu berdasarkan penelitian kami, 40% galon yang beredar itu di atas 2 tahun usianya. Bahkan saya masih menemukan ada galon yang usianya 5 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di balik galon itu ada produksi, kode produksi. Jadi tahun dan bulan berapa galon itu dibuat. Bayangkan galon itu sudah sangat berpengalaman tanda kutip, diisi ulang, dan bahkan pernah juga keluar dari pabrik, misalnya di pengisian ulang di depo-depo gitu ya. Dan itu disikat, dikasih sabun, dan disitulah potensi luruhnya BPA. Belum kita lihat lagi ketika didistribusikan dari pabrik, itu dengan bak terbuka, truk terbuka, yang maaf baru-baru ini kecelakaan gitu ya, itu kena sinar matahari langsung. Nah, jadi saya khawatir sekali galon BPA ini karena regulasi kita itu juga didasarkan atas lebihnya ambang batas BPA di galon isi ulang. Oke, pemahaman ini yang kemudian harus benar-benar sebenarnya diketahui begitu ya oleh masyarakat luas. Nah, kalau dari sisi kedokteran sendiri, Dok, ini bagaimana tanggapan dari dokter dari sisi kesehatan mengenai dugaan praktek diskriminasi dalam distribusi galon BPA dan juga galon bebas BPA yang tadi disebutkan oleh Pak David ini? Kalau kita bicara terkait dengan hak terkait dengan perlindungan konsumen dan juga hak terkait dengan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, saya pikir kita rafikan dulu terkait dengan diskriminasi. Pada prinsip kami dari dunia kesehatan selalu menyampaikan bahwa
kepentingan masyarakat, kemudian keselamatan masyarakat di atas segala-galanya. Oke. Kita tahu bahwa hak asasi manusia juga terkait dengan perlindungan konsumen telah dijelaskan oleh Pak Tobing. Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 juga mengatur terkait dengan bagaimana konsumen itu diperlakukan setinggi-tingginya. Termasuk diantaranya adalah bahwa perlindungan konsumen atau masyarakat terkait dengan bahaya BPA ini menjadi kewajiban kita bersama untuk saling beradvokasi. Adalah sebuah hal yang mungkin harus kita koreksi bersama ketika adanya aturan yang masih memperbolehkan BPA misalnya, kemudian adanya satu aturan lagi yang di situ diwajibkan bahwa BPA harus dibatasi. Ini menjadi sebuah hal yang berpotensi menimbulkan kebingungan kepada masyarakat. Kami dari praktisi kesehatan, kami sebagai orang yang memang senantiasa mengedepankan bahwa keselamatan pasien, kemudian kepentingan konsumen di atas segala-galanya, menghimbau sebenarnya bahwa adillah kita terkait dengan penetapan regulasi, dan kita juga harus paham BPA ini bukanlah hal yang aman, tapi kita juga harus tahu bahwa BPA mempunyai potensi jangka panjang yang secara ilmiah kemudian secara medis akan menimbulkan berbahaya. Kami dari praktisi kesehatan selalu mengedepankan bahwa yuk kita berusaha yuk kita mulai memberikan edukasi kepada masyarakat yang sebenar-benarnya sesuai dengan kapasitas kita, kemudian memberikan edukasi terkait dengan apapun itu berdasarkan kaidah ilmiah yang ada, sehingga akhirnya kita bisa terhindar dari beberapa disinformasi maupun informasi yang pada akhirnya masyarakatlah jadi korban. Dan apalagi bukti ilmiahnya ini sudah ada ya, yang mengaitkan kemudian paparan BPA dengan peningkatan risiko kanker atau gangguan metabolisme seperti diabetes yang tadi Anda sebutkan tadi, Dok. Betul sekali, Mbak Disti. Dan kita tahu juga sebenarnya negara sudah hadir. Kita tahu bahwa ada peraturan dari BPOM nomor 6 tahun 2024 sebagai penguatan dari peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 terkait dengan labeling pada kemasan makanan. Dan itu disampaikan terkait dengan batasan-batasan terkait dengan kadar BPA yang diperbolehkan. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa sendiri melalui EFSA, sebuah authority yang mengatur terkait dengan keamanan makanan di Eropa, dan juga ada beberapa negara yang lainnya, itu juga sudah menerapkan sebuah aturan yang firm terkait dengan pembatasan BPA sebagai salah satu food contact material. Oleh karena itu kita tahu bahwa mulai sekarang mungkin kita harus bisa memberikan edukasi yang secara komplit, detail, clear, dan jelas terkait dengan apa yang kita makan, dan lebih penting lagi adalah packaging dari bahan material yang kita makan. Kita bukan hanya berbicara terkait dengan makanan, minuman yang bersih, sehat, dan bergizi, tapi juga kita harus aware terkait dengan packaging, kemudian bahan material yang digunakan, yang bukan tidak mungkin makanannya sehat, tetapi packagingnya tidak sehat, kemudian kemasan tidak sehat, yang justru malah akan berefek negatif di kemudian hari pada tubuh kita. Oke, jadi tidak hanya soal bagaimana makanan yang sehat, tapi packagingnya juga harus sehat, prosesnya juga harus sehat begitu ya ketika masuk ke dalam tubuh kita, jadi benar-benar bisa menjadi makanan atau minuman yang memang benar-benar menyehatkan begitu ya, bukan sebagai racun begitu ya. Saya ke Pak David. Pak David, bagaimana kemudian KKI ini menilai dampak dari praktik distribusi terhadap hak-hak konsumen, terutama masyarakat yang tadi Anda sebutkan ekonomi bawah, dan apa langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentu saja soal bahaya BPA dan hak mereka sebenarnya sebagai konsumen? Ya, kita nggak boleh kita tidak bisa mendebatkan lagi BPA itu aman atau tidak, karena sudah diatur regulasinya oleh BPOM di dalam kemasan. Jadi no debat lah kalau masalah BPA di galon kemasan. Nah, saat ini galon yang beredar itu sudah ada berbagai macam ya, karena yang sudah bebas BPA sudah ada ya dari produsen lain misalnya. Dan yang produsen yang market leader juga sudah mulai membuat galon yang bebas BPA. Harusnya semua produsen itu memproduksi galon-galon yang bebas BPA. Dan jangan diskriminasi. Kenapa? Kalau dia mau memproduksi galon bebas BPA, produksi dulu sebanyak-banyaknya, tarik yang lama-lama itu, karena berdasarkan penelitian kami ada galon yang usianya udah 4 tahun. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Dan untuk itu jangan sampai ada dugaan bahwa biarlah masyarakat miskin kena BPA, biarlah masyarakat miskin terpapar. Jangan. Karena dengan praktek diskriminasi ini seakan-akan hanya kota-kota besar atau sekitar Jakarta yang berhak mendapatkan galon baru atau bebas BPA. Sementara yang di pelosok, biarlah mereka nggak ngerti.
Nah, ini yang tidak boleh, diskriminasi terhadap tingkat sosial masyarakat. Karena semua konsumen berhak atas perlakuan yang sama. Ya, jadi itu, dan konsumen bisa memilih produk, ya, karena dia sudah mempunyai pengetahuan, dan berdasarkan wawancara saya dengan beberapa kurir pengantar galon isi ulang, dia katakan, Pak, konsumen sekarang milihnya dengan kemasan yang putih atau kemasan yang bersih, nggak mau lagi yang lama. Oke, terakhir singkat saja, dokter, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat supaya lebih aware lagi soal ini, soal kesehatan ini? Pertama adalah kita haruslah menjadi konsumen yang cerdas. Kita harus menjadi konsumen yang pintar, dan kita juga harus menjadi konsumen yang aware terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan masuk dalam tubuh kita, dan juga terkait dengan packaging atau material apa yang digunakan pada packaging tersebut. Kita tahu bahwa kadang-kadang bersih saja tidak cukup, kemudian menarik saja tidak cukup. Tapi harus tahu bahan apa yang digunakan terkait dengan packaging yang dipergunakan pada material atau makanan apa atau minuman apa yang kita konsumsi. Kemudian aturan sudah jelas terkait dengan labeling free BPA, kemudian bagaimana cara memilih packaging yang memang bebas dari BPA, dan lebih lanjut lagi adalah bahwa kita bukan bicara terkait dengan 1 atau 2 hari kalau kita bicara efek pada BPA, tetapi lebih pada efek jangka panjang dan kedepannya. Perlu diingat, kalau kita bicara terkait dengan brain development yang mungkin bisa terpengaruh pada paparan BPA jangka panjang, maka kita bicara terkait dengan generasi mendatang dan juga Indonesia yang akan datang. Dan ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Bukan hanya kami maupun mungkin Pak Tobing dari KKI. Nah inilah kemudian masyarakat harus lebih aware lagi, kemudian edukasi semacam ini memang harus kemudian dimasifkan begitu ya, jangan sampai kemudian kita tetap harus bisa sehat begitu ya, tidak hanya soal makanan saja yang sehat, tapi kemudian packagingnya juga benar-benar harus sehat. Terima kasih Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Dr. Ulul Albab, kemudian juga ada Ketua Komunitas Konsumen Indonesia KKI Pak David Tobing. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, makasih. Pagi.